Ada sebuah kasus yang melibatkan seorang Gus plus konten kreator. Jadi ini Gus, saya nggak perlu sebutkan namanya nih. Juga adalah seorang konten kreator yang konon melakukan tindakan tidak senonoh terhadap para talent kontennya. Nah, ini kemudian dikasuskan, lantas kasusnya itu terendap begitu saja. Saya pikir ini patut menjadi tanda tanya. Ada apa? Karena informasi yang saya dapatkan, korbannya bukan hanya satu. Setiap kali dia menggunakan talent kontennya itu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan begitu. Artinya ada ajakan-ajakan yang mengarah kepada perbuatan tidak senonoh. Kepada siapa kita harus mempertanyakan ini? Ya tentu saja kepada aparat penegak hukum. Ada apa sebenarnya? Kita tahu Gus ini tentu saja adalah keturunan dari kiai. Dimana kita juga tahu bahwa yang namanya kiai adalah sosok yang dituakan dan sangat dihormati. Sosok yang terpandang. Sosok yang disegani. Lantas kemudian ada anaknya yang punya perilaku seperti ini, melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap para talent kontennya. Ini tidak hanya berdampak kepada pribadinya, Kapolres Malang. Saya mohon agar atensi publik ini diperhatikan, direspon. Ada apa sebenarnya dengan persoalan ini sehingga kasus yang melibatkan Gus tertentu, saya nggak menyebutkan namanya, saya tahu Kapolres Malang tentu saja mengerti. Ini supaya ditindaklanjuti secara profesional. Nah, kemudian juga masyarakat terkhususnya di seputaran Kota Malang, Malang Raya, agar ini terus didorong untuk kemudian ada kejelasannya. Polres Malang, masyarakat membutuhkan kejelasan. Sudah lama kita nggak mengkritisi Polri. Dan saya pikir itu sesuatu yang benar. Karena kita bukan pemangku kepentingan. Kita adalah pemerhati bangsa yang bersuara murni, benar-benar meluapkan rasa keprihatinan kita terhadap bangsa dari berbagai macam segi, saya kira begitu ya. Artinya apa? Artinya ketika ada sesuatu yang gak benar di institusi penegak hukum atau di institusi kepemerintahan, kita wajib mengkritisi itu sebagai kontrol sosial begitu. Nah, sebaliknya ketika ada hal yang baik, ada hal yang benar, wajib juga kita apresiasi. Saya pikir itulah semurni-murninya suara rakyat yang bebas
dari sentimen atau bukan bersikap sebagai alat dari pemangku kepentingan tertentu. Saya kira begitu, ya kan? Jadi selama ini saya diam, tidak mengkritisi Polri khususnya. Saya berpendapat itu adalah sesuatu yang benar, sebuah sikap yang benar. Dan menurut amatan saya belakangan ini ada banyak kemajuan, ada banyak hal yang baik yang terlihat dalam kinerja Polri yang sepatutnya itu diapresiasi. Nah, jadi menurut saya sikap yang tepat adalah kita mendorong Polri khususnya ke depan itu lebih baik, lebih responsif, benar-benar melakukan tindakan-tindakan penertiban, penegakan hukum itu secara profesional. Kan itu harapan kita. Dan hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti yang kemarin-kemarin agar ke depan tidak terjadi lagi. Jadi itu maksud kita. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah persoalan yang terjadi di Malang. Ada sebuah kasus yang melibatkan seorang Gus plus konten kreator. Jadi ini Gus, saya nggak perlu sebutkan namanya nih, juga adalah seorang konten kreator yang konon melakukan tindakan tidak senonoh terhadap para talent kontennya. Nah, ini kemudian dikasuskan, lantas kasusnya itu terendap begitu saja. Saya pikir ini patut menjadi tanda tanya. Ada apa? Karena informasi yang saya dapatkan korbannya bukan hanya satu. Setiap kali dia menggunakan talent kontennya itu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan begitu. Artinya ada ajakan-ajakan yang mengarah kepada perbuatan tidak senonoh. Kepada siapa kita harus mempertanyakan ini? Ya tentu saja kepada aparat penegak hukum. Ada apa sebenarnya? Saya pikir ini penting untuk disoroti. Kenapa? Satu, karena ini menyangkut citra Polri. Ini poin paling penting. Citra Polri yang belakangan sudah mulai terkesan baik di mata masyarakat, sudah mulai mendapatkan apresiasi yang tulus dari masyarakat. Lantas kemudian ada persoalan seperti ini, itu bisa membuat rakyat kecewa lagi dengan institusi Polri. Meskipun hal tersebut melibatkan oknum, sekali lagi oknum. Tetapi bagaimanapun juga oknum itu berada dalam wadah institusi. Mau tidak mau, citra institusi dipertaruhkan di sini. Citra institusi otomatis tercoreng, ternoda di sini. Nah, sehingga menurut saya ini penting untuk disampaikan agar menjadi bahan koreksi bagi Polri khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus. Kita tahu Gus ini tentu saja adalah keturunan dari kiai.
Dimana kita juga tahu bahwa yang namanya kiai adalah sosok yang dituakan dan sangat dihormati. Sosok yang terpandang. Sosok yang disegani. Lantas kemudian ada anaknya yang punya perilaku seperti ini, melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap para talent kontennya. Ini tidak hanya berdampak kepada pribadi si pelaku. Karena bagaimanapun juga ada embel-embel Gus di situ. Otomatis bila mana perilakunya itu positif, baik, terpuji, maka citra Gus juga akan dikagumi, diapresiasi, dan dihormati oleh rakyat. Tapi bila mana perilakunya itu negatif, jahat, buruk, secara otomatis juga menodai citra Gus. Jadi perilaku seorang Gus itu akan mencoreng, menodai citra seluruh Gus di tanah air ini. Nah, ini yang kita maksudkan, agar supaya Polri dalam hal ini bertindak sebagai penegak hukum tidak boleh, katakanlah, bermain-main dalam persoalan seperti ini. Karena ini menyangkut citra Polri sebagai institusi penegak hukum di sisi sang Gus tadi yang juga konten kreator itu. Citra Gus juga dipertaruhkan di situ. Maka yang pertama, saya mohon dengan hormat kepada Kapolres Malang. Saya mohon agar atensi publik ini diperhatikan, direspon. Ada apa sebenarnya dengan persoalan ini sehingga kasus yang melibatkan Gus tertentu, saya nggak menyebutkan namanya, saya tahu Kapolres Malang tentu saja mengerti. Ini supaya ditindaklanjuti secara profesional. Nah, kemudian juga masyarakat, terkhususnya di seputaran Kota Malang, Malang Raya, agar ini terus didorong untuk kemudian ada kejelasannya. Polres Malang, masyarakat membutuhkan kejelasan. Mohon agar persoalan itu tidak terendap, diam dan senyap begitu saja tanpa ada titik terang, tanpa ada kejelasan yang membuat rakyat itu yakin dan percaya kepada Polri, bahwa Polri benar-benar sedang berbenah untuk lebih baik lagi. Jadi buatlah rakyat itu yakin dan percaya bahwa Polri memang sedang bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan harapan rakyat. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Saya Kristianto Yen Oni, hormat.